welcome back to my YouTube channel. Video ini aku mau jawab pertanyaan kalian yang kayak, Kak, ini aku udah kurus nih, tapi kok gampang banget gendut, terus cara pertahaninnya gimana? Kayak misalkan udah berhasil turun 2 kilo, tapi kamu malah naik 3 kilo. Kayak waktu puasa, terus kalau pas lebaran kan ya kayak gitu. Nah, aku tuh mau kasih tahu tips dan triksnya kayak gimana aku pertahanin badanku ini sekarang, karena aku emang udah nggak di masa diet ketat kayak dulu. Aku cuma tinggal pertahaninnya aja. Untuk tips dan triks diet beberapa udah aku share di video sebelumnya. Jadi video ini bukan untuk tips diet, tapi hanya untuk mempertahankan berat badan diet, keberhasilan diet kalian. Ini tuh pengalaman aku sendiri. Jadi tuh emang aku tuh pernah berhasil diet 12 kilo gitu, dan akhirnya berat badan aku tuh udah 52. Tapi karena kemarin aku habis karantina, karena aku dari Jakarta ke Palangkaraya dan harus karantina sebelum kerja kantoran, jadi aku karantina dan kerjanya cuma kerja, makan, kerja, tidur, kayak gitu doang. Alhasil berat badan aku udah sampai 54, bahkan mau ke 55. Sedih banget, padahal itu cuma pakai baju tidur. Biasanya tuh kalau pakai baju tidur gitu doang, kayak kaos, itu 51. Jadi tuh ini sekitar naik 4 kiloan. Dan gimana cara aku biar nurunin lagi, biar kembali seperti berat badan yang udah jalan rutin, yaitu 52. Itu gimana caranya? Bakal aku kasih tahu di sini. Jadi tips yang pertama itu gampang banget. Tips yang pertama adalah kalian ukur seberapa kencangnya, seberapa tingkat tingginya aktivitas hari kalian itu. Jadi kalau semakin besar tingkat aktivitas kalian, kayak misalkan, hari ini nih gue banyak mikir, atau banyak kerjaan, atau banyak deadline yang harus dikumpulkan hari ini, jadi kalian bisa menghadiahkan perut kalian itu kayak makanan enak, apa kek yang kayak berrasa-rasa, atau bahkan boleh mie, tapi yang kayak cuman mie setengah lah. Jangan kayak 2 mie juga, 1 mie boleh sih. Aku juga kayak gitu, kemarin aku cuman makan 1 mie, terus selebihnya aku makan nasi. Itu benar-benar makan nasi sepentong karena capek banget. Tapi di saat aku sadar, wow, berat badanku segini gitu, jadi aku merumuskan gimana caranya biar aku turun berat badan seperti kemarin. Kita semakin banyak aktivitas, maka pola porsinya itu akan boleh semakin banyak. Begitu juga sebaliknya, kalau kita aktivitasnya dikit, ya makanan kita juga dikit, karena kan yang kurang dikit kayak gitu. Pokoknya tuh kalian kan udah berhasil nih diet, kalian nemu cara diet terbaik kalian kayak gimana, terus cara pertahaninnya waktu dulu, kayak misalkan udah turun 5 kilo, pertahaninnya gimana, pasti susah banget, terus turun lagi. Jadi kalian tuh kayak udah semasa aku, terus tiba-tiba naik, pasti kalian udah ngerti lah gimana caranya tuh membaca tubuh kalian, gimana caranya memperkecil tubuh kalian lagi, terus kalau mau gendut gimana lagi caranya, itu kalian sendiri yang tahu. Tapi kalau untuk aku sendiri, itu aku udah tahu banget lah gimana tubuh aku, cara ngecilin aku gimana. Jadi aku tinggal nggak makan untuk seminggu 2 minggu, nggak makan nasi ya. Itu benar-benar aku udah berhasil. Jadi tantangan aku cuma makan, terus dengan secepat itu turun. Dan sekarang aku udah berhasil turun selama 2 minggu. Aku kembali lagi menjadi 52, 51. Saat pakai baju tidur aku bakal 51, saat pakai seragam aku bakal 52. Yang tadinya aku pakai baju tidur aja udah 54, pakai seragam itu 55. Dan aku berhasil. Dan tips yang kedua itu aku banyakin jalan, kayak misalkan jalan pagi, jalan aja, karena jalan itu kayak 10.000 langkah jalan, terus perutnya tuh ditahan. Terus yang kayak misalkan jalan pertama tuh jalan pelan-pelan kayak gitu, pokoknya tahan perut kalian. Kalau aku tuh nggak bisa nahan perut, jadi aku bisa ganti pakai korset. Jadi di perut aku tuh pakai korset seharian, selama kerja, selama makan, selama pokoknya seharian itu aku pakai korset, sampai malam baru aku buka, buat nahan perut aku biar nggak bergelember. Walaupun kurus badannya, tapi perutnya gede kan malu juga. Jadi bukan untuk niat di hari itu sih, tapi untuk next hari kemudian, biar perut aku saat aku kurus bener-bener perut aku nggak bleber kayak gitu. Untuk aku sendiri tuh, kalau misalkan aku dari stasiun, jadi kan aku dari rumah terus ke stasiun, terus dari stasiun ke kantor, itu tuh aku jalan, bener-bener jalan dari stasiun ke kantor, dan irit, nggak jadi ada Grab, nggak ada Gojek, nggak bisa pesan itu. Walaupun memang lagi promo 1.000 rupiah pun nggak aku ambil, karena
emang udah niatku kayak gitu. Jadi untuk kalian yang bener-bener bercita-cita ingin kurus tapi nggak punya niat kayak gitu, nggak usah tonton video ini. Mendingan udah stop aja kayak gitu. Nah, karena video ini tuh buat yang bener-bener punya niat. Jadi tuh aku bener-bener niat, aku nggak pakai Grab atau Gojek, padahal harganya cuma 1.000 guys, cuma 1.000, tapi aku bener-bener jalan 20 menitan ke kantor dari stasiun. Pokoknya seniat itu. Dan benar-benar itu irit. Jadi kan misalkan nih berangkat pulang habislah 20.000 misalkan gak ada promo ya, dan 20.000 itu mendingan aku buat beli salad buah di siang hari, ya nggak, makanan sehat gitu. Jadi kata siapa sih diet mahal? Enggak, tergantung kalian mau kayak gimana sistem dietnya. Yang tahu diri kalian itu sendiri, diri kalian kayak gitu. Jadi ya udah, cuman dengerin aku berbicara, tambahin niat di diri kalian, besok deh diet, atau mulai hari itu juga kalian diet. Pun aku berubah, ini benar-benar berubah. Nanti aku bakal kasih tahu gimana aku dulu segitu di sini ya. Dan lingkaran tangannya kayak gini. Dulu tuh aku segini, dan sekarang aku segini. Keren kan? 12 kilo itu ternyata segitu. Sebangga itulah aku sama diri aku sendiri. Yang ketiga itu sok miskin. Sebenarnya memang iya miskin, tapi nggak miskin sih. Kan nggak boleh ya merasa dirinya itu miskin, merasa dirinya itu cukup. Nggak ada orang miskin di dunia ini ya, Sally. Dan pokoknya aku tuh kayak megang duit cash cuman 50 atau 10.000 di dompet. Benar-benar nilainya segitu, dan aku harus pakai di saat itu benar-benar mendesak. Bukan cuman untuk jajan-jajan di pinggir jalan yang kayak bubur. Setiap pagi aku jalan itu ada bubur, ada ketoprak, ada nasi uduk, ada soto. Itu benar-benar gangguan banget, apalagi ada gorengan guys. Sebenarnya aku nggak kuat, cuman karena aku nggak pegang duit yang cukup untuk sehariku, nanti takut ada apa-apa karena aku nggak bawa duit. Ya udah, akhirnya aku benar-benar bertahan untuk apa sih gorengan. Pokoknya aku benar-benar gak beli itu guys. Dan irit dong, coba kalian beli gorengan 5.000, terus berhenti lagi depan ada soto, ada bubur 10.000, 15, itu kamu udah habisin 15.000 satu hari. Sayang banget. Mendingan kalian gak usah makan, tapi banyakin minum air putih. Jadi irit banget kan. Banget buat kalian yang senangnya hangout, pulang kantor hangout, Sabtu Minggu hangout gitu, yang kayak buang-buang duit. Ya oke lah, kalian banyak duit, ya nggak kenapa-napa, itu duit kalian. Tapi kalau kalian banyak duit tapi mau cita-citanya diet tapi tetap hangout, sudah jangan nonton ini gitu. Jadi mendingan duit kalian tuh mendingan buat beli baju yang ukurannya S, yang kecil, terus panjang lah di kamar kalian tuh, buat mikirin, wah gue bakal pakai baju itu tuh, sekecil itu nanti badan gue gitu. Makanya kalian nih kayak bikin diri kalian termotivasi, kayak mau tidur ngeliatin baju itu, kecil banget, nanti gue kayak gitu. Apalagi untuk kalian yang ada niatan untuk punya acara kayak ke jenjang serius sama pasangan kalian, atau taruh atau apa, ya pasti semua cewek mau lah ya. Cuman ya apalagi kalian yang mau kayak gitu, kalian bisa diet mulai dari sekarang gitu. Jadi semangat untuk kalian. Dan itu sih salah satunya, itu yang paling penting, jangan merasa punya duit dan cash pun sedikit aja. Terus kalau diajak hangout sama teman kalian, bilang aja kalian lagi diet. Untuk kalian yang emang gak punya duit, ya bilang aja lagi diet kayak gitu, padahal emang gak punya duit kayak aku gitu. Beberapa cemilan aku, ini Grain, ini enak banget. Jadi ini tuh pengganti kerupuk makanan kamu, bisa pakai ayam tapi pakai ini kerupuknya. Terus kayak kerupuk seblak gitulah. Enggak sih, enggak kayak seblak. Kalau seblak kan basah ya. Kalau ini tuh kering, tapi kalau dibasahin ya sama-sama lah kayak gitu. Ini tuh kering gitu, kriuk-kriuk. Aku masukin aja, punya aku ini. Terus aku juga punya ini, Fit Chip. Ini enak banget. Jadi ini aku stok di kamarku. Terus kalau emang aku lagi pengen makan mie kayak gitu, tapi kan kalau Indomie kebesarannya kalorinya. Tapi aku sebenarnya masih mempertahankan kayak gitu loh, tapi aku nggak ngerti kenapa berat badan aku terus menerus turun. Jadi kayak udah nyaman gitu berat badanku sama diriku. Nah untuk makan mie, aku makan mie nya Fit Mie yang kayak gini. Ini tuh sasetan, bisa sekali makan aja. Tapi kalau kalian mau irit bisa 2 kali sih, itu tergantung kalian. Dan ini yang goreng, yang soto. Ini yang goreng. Tara, aku punya ini. Jadi kalau aku lagi mau makan mie, aku makan mie ini.
Gitu sih untuk makanan sehat aku. Sebenarnya itu nggak sehat, cuman makanan cemilan. Kalau makanan sehat sama sih kayak kalian, kayak makan ayam, makan ikan, makan sayuran, makan gado-gado kayak gitu. Pokoknya kayak makan sayur, yang penting kita biar buang air besar. Dan aku doyan banget cabe, jadi aku yang kemarin aku habis karantina itu turun 4 kilo berhasil itu karena setiap malam, enggak setiap malam juga sih, pokoknya beberapa malam karena aku nggak makan nasi, jadi kan aku susah BAB gitu ya, terus aku kayak goreng telur. Ingat pakai blue band, aku pakai blue band, jadi kayak cuman 3 telur cuman banyak banget ya, 3 telur terus pakai blue band, terus aku pakein sambel, bukan sambel, cabe gitu, aku orek-orek pakai tomat. Cabenya tuh bisa 8, aku doyan banget cabe sih, 8 sampai 10 cabe kayak gitu. Paginya udah sakit perut. Tapi untuk kalian yang nggak doyan cabe, jangan dicontoh kayak gitu, bisa mati. Kenapa aku cemil-cemil kayak tadi yang aku tunjukin itu, kenapa? Karena aku tuh suka nyemil, jadi kalau malam hari itu aku kelaparan, terus aku bingung kan mau makan apa, daripada aku makan Oreo punya teman-temanku atau punya adekku atau punya siapa, jadi lebih baik aku beli kayak cemilan khusus memang untuk diet ya kan ya, daripada aku masak mie yang sembarangan, mendingan aku masak mie yang kayak gitu. Pokoknya susah banget caranya ya, tapi enggak, ini tuh nggak susah ya kalau udah terbiasa ya, kayak sehari-hari aja guys. Nah, aku juga mau cerita, jadi kemarin tuh pas aku diet, aku makannya tuh nasi merah, tapi tuh sekarang aku lagi mesen Shopee dan itu tuh kayak makaroni sayuran gitu isinya, jadi aku pengen banget seblak, tapi seblak yang enggak bermakaroni, gimana sih, seblak yang, iya bener kan, seblak tuh kayak ada makaroni itu. Nah aku tuh lagi beli makaroni yang sayuran, nanti aku bakal review di next video, jadi aku bakal bikin seblak dari situ buat pelengkap keinginanku aja, bukan kebutuhan kayak gitu. Jadi kalian juga harus terkadang tuh memanjakan diri kalian biar nggak tersiksa gitu cara dietnya, dan nggak kesiksa cara mempertahankan diet kayak aku kayak gini. Tapi aku nggak merasa tersiksa sih, karena aku udah terbiasa. Aku berhasil turun itu selama 4 bulan, jadi 4 bulan secara rutin aku seperti itu. Jadi untuk sekarang aku udah biasa aja untuk menjalanin versi makan aku yang kayak gini. Jadi untuk kalian semangat yang belum berhasil. Tips yang terakhir dari aku, nomor 5, Tora, itu bawa botol minum kemanapun, kapanpun, dimanapun, sekecil apapun, segede apapun. Kak berat kak bawa yang gede, ya kalian bisa kan bawa yang kecil, yang segini gitu, bawa ke stasiun, maksudnya bawa ke tas, terus pas di stasiun terus jalan ke kantor atau kemana gitu ya. Pokoknya sebisa kalian aja, semua tas kalian itu ukurannya kayak gimana, nanti kan bisa di top up gitu, kalian bisa isi air minum di kantor, di kampus, di rumah, atau minta temen enggak, atau kalian bisa beli di Indomaret kayak gitu. Pokoknya rutin aja sih kalian minum. Kayak kalau kalian lupa tuh, aku dulu beli install aplikasi minum di HP kayak gitu. Jadi tuh ada di HP kayak gitu, di HP apa aja ada, dan dia itu pengingat minum kalian bisa atur dia, kamu mau diingetin berapa menit sekali untuk minum, berapa liter gitu. Pokoknya itu terserah kalian juga. Itu membantu banget untuk yang pelupa minum, apalagi yang malas minum kayak aku tuh pernah dulu malas banget minum, sampai aku abis makan pun aku nggak minum, bayangin. Terus nih ini tuh benar-benar sampai yang kayak kencingnya warna merah, maaf ya, kencingnya tuh warna merah, sakit banget perutnya, bener-bener sakit guys. Jangan sekali-kali kalian kurang minum, karena itu sakit banget perutnya, yang kayak nggak lagi haid, nggak lagi halangan, tapi sakit banget. Dan sekarang nih aku juga masih kayak kurang minum. Terus kemarin tuh aku di kantor batuk-batuk tapi karena sekarang lagi corona terus aku tuh kayak diliatin gitu loh. Terus ada yang bilang ke divisi HSE gitu, katanya kok si Sally batuk-batuk sih gitu, karena mentang-mentang aku habis karantina terus dikira tuh aku corona. Ya Allah, sedih banget ya, udah disiksa corona 14 hari, aku datang terus batuk, terus aku dibilang corona gitu. Ya udah, pokoknya aku saranin, pokoknya kalian tuh harus banyak minum dimanapun, kapanpun, berapapun liter kalian yang harus kalian minum, sebelum berangkat, di tengah jalan, kerja, kuliah, mau sholat, sebelum apa yang kalian lakuin, setelah apa yang kalian lakuin, dan terutama bangun tidur dan sebelum tidur kayak gitu. Itulah tips dari aku untuk mempertahankan diet kalian, untuk mempertahankan
keberhasilan diet kalian yang tiba-tiba naik melunjak dan cara menuruninya lagi itu gampang banget caranya. Jadi jangan kalian malah terus dimakanin, ya udahlah dulu juga gue pernah 66, ya jangan kayak gitu. Kalian udah berhasil turun 52, kenapa harus dinaikin lagi, kan sayang. Jadi udah dibalikin aja, kalau memang pertahanannya 52 ya udah 52 aja, atau pertahanannya yang sesuai kalian mau. Jadi kalian tuh bisa ukur berat badan ideal wanita tuh kayak gimana, berat badan ideal cowok kayak gimana, itu bisa kalian ukur sih. Pokoknya beda banget deh, dari 66 ke 52 rasa badannya tuh beda banget. Sombong banget. Pokoknya ya beda banget. Jadi ini tuh bukan sombong, maksudnya bukan kayak menyombongkan diri aku berhasil, bukan itu sama sekali tujuan aku tuh mau ngajak kalian, dia tuh gampang banget loh kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan sehari gagal terus ya udah nggak mau diet lagi, padahal tuh gampang banget. Kalian banyak banget deh video-video yang tentang diet, kalian tinggal tonton itu, jadiin itu semua motivasi, jadiin semua itu dorongan, terus catat apa yang penting, masukinlah di otak. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.